Selamat pagi sahabat Sonora, untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta pastinya setiap hari Rabu pagi. Nah, udah ketahuan dong saya bersama siapa setiap hari Rabu. Nah, udah khas banget ketawanya tuh. Beliau adalah Pak Eloy Zaluku. Dan pastinya setiap hari Rabu pagi kita akan ikuti kembali Sales Mastery bersama Pak Eloy Zaluku, seorang theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, and leading consultant in organizational performance. Pak Eloy, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Ili, selamat pagi rekan-rekan sahabat Sonora di seluruh tanah air. Yes. Secara khusus teman-teman yang berprofesi sebagai salesperson. Tetapi hari ini kita adalah program yang sangat spesial. Ya, betul banget. Sangat spesial, tapi sebelum kita masuk ke program yang spesial ini, tentu saja teman-teman sahabat Sonora, saya mau review sedikit 1 menit apa yang sudah kita bicarakan beberapa minggu terakhir. Yeah. Kita berbicara mengenai satu quote yang saya pernah sampaikan 3 minggu yang lalu. The more people you meet, the greater your sales success. Jadi semakin banyak Anda menemui orang hari ini, semakin besar kemungkinan berhasilnya. Dan kita sudah berbicara mengenai the limbic brain, bagaimana mempengaruhi cara kerja otak ya. Dan kita berbicara mengenai smile adalah salah satu hal yang sederhana tapi begitu penting yang Anda harus lakukan setiap hari. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mbak Yulis. Wow, luar biasa ya. Pagi hari ini kita kedatangan Pak Hengki Setiawan dari Telesindo Group. Persis, dan hari ini juga teman kita yang juga pernah menjadi tamu spesial kita juga. Iya. Dan Afriza akan menemani saya untuk memberikan beberapa pertanyaan, menggali banyak ilmu dari Pak Hengki hari ini. Dan kita berbicara mengenai CEO and Directors Update. Kita akan berbicara mengenai kisah sukses beliau. Kita juga berbicara mengenai strategi bisnis beliau, khususnya di dalam telekomunikasi ya. Di dalam industri telco. Kita berbicara mengenai kepemimpinan. Dan nanti untuk teman-teman sales akan mendapatkan tips dan triks praktis dari Pak Hengki bagaimana kita bisa menjadi seorang great salesperson untuk bisa berhasil, dan tentu saja keberhasilannya akan sustainable untuk jangka panjang ya. Jadi itu yang kita lakukan. Oke. Jadi kita mau mulai ini. Pak Hengki, selamat datang Pak. Pagi. Terima kasih datang ke Sonora, dan hari ini kita akan menginspirasi Indonesia. Dan kami sudah mendapatkan banyak informasi dari Google tentang perjalanan bisnis Bapak. Tetapi kita mau mengulang sekali lagi Pak. Bapak sekarang sebagai President Commissioner dari PT Tifon Mobile Indonesia Tbk. Iya, betul. Dan sebelum sampai seperti hari ini, pasti memulainya dari bawah sekali ya Pak. Betul. Bisa berkisah sedikit Pak, seperti apa perjalanan karir Bapak sampai hari ini? Jadi sekilas saja, saya berangkat dari nol. Sebenarnya itu dari masih mahasiswa tahun 88. Yes. Saya yang namanya mahasiswa itu lihat banyak teman-teman orang kaya pakai handphone. Wah, hebat banget. 88 tuh Pak, tahun 88. Yes. Saya masih kalau orang bilang masih pakai celana cut bray. Nah, jadi benar-benar masih ubi lah di bawah. Jadi cuma karena kita penuh semangat, nggak mau kalah sama orang, saya beli barang second, tapi nggak punya duit. Waktu itu gaji saya cuma Rp75.000 1 bulan, gaji saya sebagai kurir. Wow. Cuman saya coba pinjam bos saya 5 juta. Ada handphone Nokia Cityman tuh seharga 5 juta. Yes. Bos kaget. Gaji 75.000 itu kapan balikin duitnya itu? Gaji cuma 75.000, pinjam 5 juta. Saya nggak kalah akal, saya jual nama bapak saya. Bapak saya jamin. Saya bilang. Nah, dari sana dikasih. Akhirnya kita dalam perjalanan kita handphone itu kita memang zaman dulu ada namanya Sinar Harapan. Kita coba iklan. Oh yes. Koran itu ya Pak ya? Koran Sinar Harapan. Ternyata laku di 7,5 juta. Dalam waktu 1,5 bulan kita pulang ke bos saya 2,5 juta. Dia kaget, dari mana? Saya bilang, saya udah jual handphone saya. Saya masih punya modal 5 juta. Saya beli lagi. Terus jadi saya lipat terus sampai pergeseran. Terus terang ini saya pemain handphone 3 zaman. NMT, GSM, AMPS baru GSM. Jadi pemain sudah lama. Kebetulan juga dari sana itu saya selalu mengikuti tren. Saya udah punya teman namanya udah 3 zaman juga. Zamannya NMT, AMPS, dan terakhir sekarang lagi GSM. Tapi sekarang sudah masuk ke era 4G LTE. Nah, dan juga dalam perjalanan itu memang banyak
turun naik juga. Tapi kita jangan sampai maksudnya nggak putus asa. Persis, sehingga kita ada sampai hari ini. Makanya saya pernah ada bikin satu buku kecil saya adalah From Zero to Hero Right Now IPO. Luar biasa sekali ya. Dan waktu kita ketemu di kantor Bapak ya Pak, Bapak ada sempat cerita mengenai 5 filosofi Bapak di dalam berbisnis. Ya. Yang Bapak berbicara mengenai pentingnya keberanian, pentingnya keyakinan, pentingnya komitmen, inovasi yang dibungkus dengan bekerja dengan hati. Ya. Maksud Bapak dengan kalimat-kalimat dan filosofi ini bisa dijelaskan Pak? Memang begini, memang 5 poin itu memang saya ulang-ulangin terus. Iya. Dari memang kerja sesuatu itu harus berani. Berani ya Pak ya? Kalau nggak berani, nggak akan bisa timbul ada satu bisnis baru atau usaha baru. Iya. Setelah berani itu harus adanya komitmen. Iya. Jadi kita komitmen kepada produk apa yang kita jual, kita harus benar-benar menjadi sukses itu produk harus kita pakai segala cara. Yeah. Dari komitmen itu kita harus masuk lagi kepada fokus. Iya. Nah, kita fokus ya. Jadi kita kalau jual misalnya contoh waktu itu zamannya AMPS itu barang nggak laku, backphone. Saya fokus itu produk. Yang lain pada nggak main, jadi saya nggak ada saingan. Iya. Nah, sehingga saya sukses. Akhirnya saya dipercaya sama bos saya. Nah, akhirnya memang saya nggak punya modal. Saya didropin barang dulu, jadi istilahnya dikonsinyasi lah. Iya. Dari konsinyasi itu kita habis laku, kita sore-sore kita pulangin duit, kita balikin duitnya ke bos saya juga. Dari sana kita wah ini sudah komit. Setiap jual barang, kan ada orang kan udah jual barang duitnya diputer-puter dulu. Betul. Saya langsung pulang ke bos saya dapat komisi aja. Itu komitmen ya Pak ya? Nah itu. Iya. Nah, Iya. dari sana kadang-kadang kita dagang itu suka ada mentok. Butuhlah namanya satu inovasi. Iya. Sama kalau misalkan seperti karyawan saya sekarang, karyawan saya ada hampir 8.000 orang. Yes Pak. Itu inovasi harus ada inovasi. Kalau nggak ada inovasi itu kadang-kadang orang suka mumet. Iya. Udah mentok Pak, saya udah kerja setengah mati, gitu-gitu aja. Iya. Dikarenakan tidak ada biasanya, inovasi. ya. Nah, dari terakhir yang sekarang saya melakukan satu new business saya pakai hati. Jadi Iya. kerja itu harus pakai hati, jangan jadi sepenuh hati. Jadi kalau kerja itu berhitungan, Iya. itu pasti nggak bisa baju. Pak, tapi Bapak memulai semuanya ini, tapi ada hubungannya juga dengan impian. Bapak pasti punya impian dari awal ya Pak ya? Nah, bisa. memang. Jadi menarik ini. Saya selalu bermimpi. Iya. Kapan saya menjadi orang hebat? Yes. Kapan saya menjadi orang? Jadi bukan hebatnya langsung tiba-tiba langsung paling atas. Yes. Ada tahapannya. Ada prosesnya ya Pak? Prosesnya. Jadi hebatnya tuh sekarang saya mimpi saya kapan menjadi seperti CT. Iya, kita aminkan ya Kita Pak ya. mimpi. Oke, menarik. Ada pertanyaan yang lain? Sekarang masalah dengan ini ya, pribadi Pak Engki nih, dengan kesibukan kerja, jadwal Pak Engki juga sangat padat. Gimana sih Bapak bagi waktu antara kerjaan, keluarga dengan orang-orang terdekat Bapak? Apakah ada semacam filosofi bisnis yang Bapak terapkan di rumah atau sebaliknya? Gimana Pak Engki? Jadi prinsip saya kalau kerja tuh Senin sampai hari Jumat itu saya pasti kerja sampai ya semaksimum waktu saya mungkin jam 9, jam 10 sampai rumah. Biasanya kalau sampai ke rumah itu udah gak ketemu anak udah pada tidur. Pagi, saya pasti bangun pagi. Jam 6 saya mulai lebih pagi dari anak saya. Jadi masih bisa ketemu anak saya. Maklum, anak saya masih kecil-kecil. Yeah. Perlu binaan. Jadi binaan itu contoh ada disiplin, bangun. Jadi saya juga kadang-kadang ada hal yang kecil juga, sering selek sama istri saya. Anak suka, hari Sabtu kan libur. Dia kasih lepas bangunnya siang-siang. Nggak bisa. Kalau prinsip saya adalah bangun jam 7, harus bangun. Disiplin ya Pak Disiplin. Perkara dia nanti nanti ngantuk apa, nanti siang dia mau istirahat lagi silakan. Prinsipnya harus bangun pagi. Kalau misalkan ada kata orang Jawa, misalkan rezeki dipatok ayam. Iya Kalau tidak mau siang habis satu rezeki. Nah, jadi itu udah modal dasar. Kalau orang sudah bisa punya disiplin dari kecil, dididik bangun pagi, berarti dia udah punya satu komitmen hidup. Iya. Jadi nanti kalau udah besar itu dia pasti akan paling nggak bisa mandiri lah, kayak gitu. Ini menarik karena Bapak berbicara bilang anak-anak masih kecil. Karena bayangan orang yang mendengar di 20 kota di seluruh Indonesia sekarang yang mungkin beliau adalah orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas, bisa menjadi sangat sukses seperti hari ini. Ternyata nggak seperti itu ya Pak, masih muda sekali ya Pak.
Masih ABG. Pak, tapi dari awal dengan ibu juga bantu ya Pak di bisnis ya Pak ya? Kebetulan istri saya juga dia nilainya juga bagus, akum love ya. Jadi dia kita taruh sebagai audit. Wow, Gitu. wah itu keberuntungan tersendiri tuh dapat Iya. istri yang pintar Jadi ya. dia sebagai internal audit. Wow, Jadi internal audit mengenai keuangan kita. yes. Oke. Pak, kita bisa bicara mengenai strategi bisnis sekarang Pak ya. Kita masuk di dalam lebih kepada telekomunikasi, industri telkonya. Ada banyak hal yang mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, dalam membangun bisnis khususnya dalam industri ini. Dan Bapak bisa berbicara mengenai strategi bisnis, apalagi kalau Bapak kita lihat ya di banyak billboard gitu ya. Aduh. Foto Bapak bisa hadir di sana. Nah, itu bagian dari strategi atau apa itu Pak? Bukan. Dulu ada cerita. Zaman dulu kan Nexian. Iya. Dia udah punya modal. Dia iklan. Sorry. Dia iklan. Iya. Tapi pada saat itu pertama kali telepon kurang modal. Yes. Kalau kita bayar artis itu kira-kira itu 0,5 miliar sampai 1 miliar dalam 1 tahun. Kalau artis yang top ya. Yeah. Cuman kita rasanya belum cukup uang. Yes. Saya coba memberanikan diri saya sendiri lah. Akhirnya jadi keterusan. Iya. Dan juga pada saat itu juga dibahas di koran Kompas atau Bisnis Indonesia. Yeah. Jadi tren. Jadi kalau misalkan CEO-nya jadi Icon. model, icon itu menjadi tren lah jadinya. Dan Jadi, Bapak yang memulainya ya? Iya, dan saya mulainya. Dan pada saat itu mulai pada ikut semua CEO perusahaan-perusahaan yang lain. Iya. Itu. Dan itu butuh keberanian mungkin yang Bapak bilang tadi itu salah satu filosofinya ya Pak ya. Betul, nekatnya nggak ketulungan. Iya. Nekatnya nggak ketulungan. Iya. Karena orang bertanya-tanya juga sih awalnya siapa Siapa nih orang siapa katanya? ya? Itu karena saya terpaksa. Saya kurang dana. Jadi saya iklan sendiri aja. Mendingan duit 1 miliar itu saya mending beli papan billboard. Iya. Nah, kayak gitu. Itu berangkat ke sana. Tapi ternyata Bapak melihat efektif itu ya. Sehingga ya diterima di masyarakat. Iya. Baik. Gitu. Ya oke, Pak Eloy dan Pak Enggi, kita lanjutkan lagi ya cerita suksesnya. Iya, dan kita Pak akan Enggi. berbicara lebih banyak ke strategi bisnis nanti ya setelah Baik. segmen ini ya. Ya, tetap bersama kami di Sonora Network. Baik, sahabat Sonora Network, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Sales Mastery pagi hari ini. Pak Eloy Zaluku dan juga pastinya bersama tamu spesial kita, Pak Hengki Setiawan, owner dari Telesindo Group dan juga dikenal sebagai Raja Voucher Ponsel dengan omset 4,5 triliun rupiah per tahun. Silakan, Pak Eloy. Jadi sahabat Sonora, kita sekarang berbicara mengenai lebih kepada strategi bisnis ya. Tadi ngobrol-ngobrol 4,5 itu sudah lama ya Pak Hengki. Betul. Memang pertama kali kita masuk ATBK itu di 4 triliun lebih. Iya. Tapi tahun 2012 tahun lalu udah tutup di 8 triliunan. Iya. Akhir tahun 2013 ini kita di atas 10 triliun. Iya. Nah, jadi memang pasti punya mimpi bagaimana menjadi kelipatan-kelipatan itu. Dan tahun depan kita punya target kita adalah di atas 16 triliun. Wow. Jadi bagaimana? Jadi pada saat itu ini jadi gini menarik. Iya, ya gimana Pak? Bisa Saya seperti bangun itu? Telesindo Shop ini hampir 20 tahun lebih. Iya. Sehingga bisa achieve sampai di 4 triliun lebih. Itu Iya. butuh waktu 20 tahun lebih. Bagaimana menjadi 8 triliun atau 12 triliun atau 20 triliun, itu kita nggak bisa bangun kayak Telesindo Shop 20 tahun lagi. Umur kita pendek. Yes, Pak. Jadi kita harus menyiasati adalah mengakuisisi perusahaan. Oh. Jadi memang kayak gini pemikiran udah lain lagi. Jadi kita bagaimana mengakuisisi perusahaan. Jadi membuat tim manajemen yang lebih besar lagi. Itu. Jadi strategi yang Bapak pakai jadi sekarang lebih akuisisi perusahaan. mantap. Iya. Jadi Ada seperti berapa itu. perusahaan Pak yang diakuisisi selama tahun 2013 ini? Sekarang kalau nggak salah sudah 8 ya. Jadi udah Wow. sorry. Yang tahun 2013 ini tambah 3 atau 4. Iya. Jadi total semua udah grup udah 8 perusahaan. Mudah-mudahan ya mimpi saya lebih besar lagi seperti bawah salju, makin gelinding makin besar. Amin Pak, saya aminkan Pak. Luar biasa. Silakan Mbak Luar Nana. biasa. Oke, Pak Hengki, ini masih berhubungan dengan strategi bisnis Pak Hengki. Apa sih tantangan terbesar di industri telekomunikasi seperti yang Bapak geluti saat ini? Bagaimana sih menyiasati tantangan tersebut Pak Hengki? Bisa ceritakan Pak Hengki? Ya, jadi gini, dunia telekomunikasi selalu berubah dengan cepat dan dinamis. Iya. Contohnya pemimpin pasar handphone selalu silih berganti sejalan dengan waktu. Saya tipikal pengusaha yang tidak kenal lelah atau bosen ya.
Tapi dengan inovasi dan kreasi, keputusan yang cepat dan selalu sigap itu menjadi etos kerja perusahaan kami. Ya, speed dibutuhkan sekali berarti Pak ya, di dalam industri seperti ini. Speednya, kecepatannya betul, Pak ya. Betul, karena kerja sesuatu itu harus cepat. Kalau nggak cepat kita pasti dengan kereta. Dan terbukti, saya sudah 8 tahun berturut-turut sebagai best dealer-nya Telkomsel. Lawan dealer kita itu, teman-teman kita adalah dealer pemain besar di Indonesia. Jadi saya sudah 8 tahun berturut-turut saya sebagai best dealer Telkomsel. Padahal kompetisinya sengit sekali Pak di industri ini ya. Betul. Kalau kita kayak kita punya alokasi voucher kita, itu weekly. Kalau minggu ini anak buah saya nggak kerja, minggu depan alokasi saya dikurangin. Jadi benar-benar tight sekali. Jadi benar-benar kita tuh dipecut terus, harus bekerja, dan yang terpenting adalah harus ada inovasi. Ya. Pak, yang untuk mensiasati pekerjaan yang speed yang tinggi seperti ini, jadi Bapak melakukan apa Pak di perusahaan Pak, sehingga akhirnya bisa 8 tahun berturut-turut bisa menjadi best dealer seperti itu. Jadi balik lagi sebagai pucuk pimpinan itu kayak saya top down juga. Jadi saya care kepada yang paling, sampai ke kanvaser juga. Jadi kanvaser itu saya perhatikan kelemahan di mana atau harus dimotivasi kemana. Jadi itulah yang saya harus perhatikan, dan juga melihat lagi kiri kanan ngapain lagi kompetitor kita. Nah, kita harus benar-benar melakukan satu inovasi yang dimana harus berbuat lebih daripada teman-teman kita yang lain. Dan kebetulan juga saya juga udah memanage Telesindo Shop itu memanage 180.000 reseller yang di mana 180.000 reseller itu adalah toko-toko lapak-lapak, toko-toko di Roxy Cepaka Mas. Itu yang dimana setiap hari, setiap minggu pasti mereka beli voucher sama saya. Itu nggak gampang. Jadi kebetulan kalau untuk jalur distribusi voucher kita yang terbesar di Indonesia. My dream tahun depan itu mungkin 250.000 sampai 300.000 reseller. Itu key suksesnya perusahaan kita. Luar biasa sekali. Mungkin ada tantangan lain Pak di dalam industri yang Bapak sedang geluti saat ini yang bisa diceritakan? Ada tantangan apa lagi nggak Pak? Ada challenge gitu? Ya. Ada saingan ya. Ini kan masih ada saingan. Nah, sekarang saya punya mimpi yang namanya orang semua selalu bermimpi. Sekarang memang pemain voucher terbesar di Indonesia mungkin Telesindo Shop. Tapi ada di situ ada pemain raja, ada raja voucher, ada raja handset, ada raja retail. Nah, mimpi saya mungkin saya mau masuk kepada dua segmen lagi, yaitu adalah menjadi yang terbesar untuk handset dan terbesar untuk retail. Sehingga nanti Bapak disebut bukan hanya raja voucher, raja handset dan raja retail. Jadi raja telekomunikasi aja. Wah, luar biasa itu sekali. Mimpi. Saya akan berusaha terus. Yang namanya manusia kan selalu berusaha. Amin Pak, amin. Dan Bapak melihat Indonesia punya peluang yang seperti itu? Betul, dengan penduduk 250 juta yang dimana sekarang trennya udah mulai berubah. Sekarang baru era 3G itu baru hanya Android 3G lah ya. Itu baru 20%-an. 80% masih pengguna 2G semua. Yang handphone di bawah 300.000. Jadi trennya masih sisa 80%. Itu masih bisa kita geser. Terutama Telkomsel itu punya target tiap tahun itu 10 juta. Dia akan migrasin dari 2G ke 3G. Jadi kita peluangnya sangat besar karena udah era internet. Jadi mereka suka searching, download data itu semua atau kemana-mana itu melalui 3G. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa, Pak, kalau kita berbicara sedikit mengenai transformasi bisnis yang dari keluarga, Bapak mulai dari yang nol sekali bisa sebesar sampai 8.000 karyawan seperti ini. Jadi gini, jadi memang nggak mudah. Jadi terus terang saya berangkat dari keluarga, dari tradisional sekarang udah menjadi profesional. Karena tuntutan daripada TBK. Jadi kita ini men-setting, jadi terus terang dari saya berdua dengan adik saya membuat bisnis, adik saya bagian keuangan, saya bagian luar marketing and sales. Pak. Sekarang lambat laun semua kita udah lepaskan kepada orang-orang profesional. Jadi kita udah ada CEO, ada director marketing, ada director CFO juga, dan saya sudah turun kepada komisaris. Jadi saya harus percaya. Istilahnya kalau kebocoran pasti ada, karena kan istilah kita tangkap air itu tangan kita pasti di sela-sela jari-jari itu pasti ada bocor-bocor. Itu tutup peta sebelah selama yang besar masih tangan kita.
Jadi kita harus ikhlas, jadi atau rela atau besar hati. Jangan orang-orang yang nggak maju itu takut bukan takut pakai orang profesional, dia takut barang dia yang bocor. Itu susah maju. Tapi kita harus besar hati. Bocor sedikit kita tutup mata sebelah. Yang penting dapat besar, yang besarnya itu. Dan menarik sekali ya Pak, karena Bapak mendapatkan profesional juga yang sangat hebat. Karena terbukti dengan CEO Bapak, Ibu Lili Salim menjadi CEO yang kemarin di salah satu majalah menjadi CEO yang tercatat sebagai CEO yang hebat sekali ya. Jadi memang berangkat dia mengelola dari 4 triliun, sekarang akhir tahun 2013 sudah di atas 10 triliun. Dan juga dia juga banyak inovasi dan banyak arahan-arahan. Yang penting itu dalam perusahaan itu harus ada satu komunikasi antara owner maunya visi misi kemana, didukung kepada ke CEO dan ke bawah tim ke bawahnya. Terus terang kita punya ini membangun pohon itu nggak gampang. Jadi memang kebetulan tim-tim kita itu sudah solid, orang-orang lama semua. Di atas rata-rata kalau BM itu branch manager itu udah di atas kerja di atas 5 tahun, bahkan ada yang di atas 10 tahun. Itu tim itu paling penting. Jangan ada orang keluar masuk lebih cepat, itu bahaya sekali. Kalau untuk yang canvasser itu biasa karena mereka tidak achieve tadi, karena mereka pemula semua. Betul. Mereka pas kita di drill ada yang terima, ada yang nggak terima. Tapi kalau untuk level udah manajer ke atas mereka sudah mateng. Jadi mereka tujuan hidup itu, dan juga mereka sudah ada umur. Mereka sekali masuk kerja itu sudah firm. Jadi nggak bakal kayak kutu loncat lagi. Persis. Balik lagi sekarang motivasi buat canvasser. Jadi saya kan canvasser kita orang tuh ribuan itu, ribuan orang. Itu nggak gampang. Nah itu memang kita harus punya strategi sendiri. Jadi selain kita motivasi dia, bagaimana menjual, bagaimana membuka jaringan distribusi, itu memang effort yang luar biasa. Tapi dari sana memang itu memang udah ada, itu memang sudah kita punya ini ya, istilah kewajiban kita sebagai distributor daripada operator besar Telkomsel, itu kewajiban kita memotivasi dan merekrut canvasser sebanyak-banyak mungkin. Dan terus terang itu ada KPI atau target, karena ada kita buat, karena si operator itu membuat KPI kepada kita pun akan terhadap KPI itu diterapkan juga. Sehingga itu benar-benar kerja itu berkesinambungan dari atas, dari kita sebagai owner, pemilik license operator, kita turun sampai ke CEO, branch manager, supervisor, sampai ke canvasser itu sama. Baik. Saya kita harus beri kembali Pak Eloy. Saya terkesima, speechless saya dengarnya. Dengar cerita Pak Egy luar biasa ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali sahabat Sonora, dan pastinya kalau Anda juga punya pertanyaan boleh ya Pak Eloy? Boleh bertanya dong, bertanya. Dan mereka akan dapat buku tentunya seperti biasa. Jadi SMS sekarang juga ke 0812 112 9200 atau mention kami di Twitter @sonorafm92. Kita akan lanjutkan kembali program spesial Sales Mastery CEO Director Update bersama Bapak Hengki Setiawan. Tetap di Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali lagi ke program spesial untuk Sales Mastery pagi hari ini, CEO Director Update bersama Bapak Hengki Setiawan, Founder dan Presiden Komisioner PT Typhon Mobile Indonesia Tbk, Telesendo Group, dan dikenal juga dengan Raja Voucher Ponsel. Pastinya bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, dan Leading Consultant in Organizational Performance. Pak Eloy, nggak nyangka ya, saya bisa duduk di sini bareng sama sang model iklan. Persis. Selama ini kita mau menyentuh billboardnya yang nggak bisa. Sekarang ternyata kita dalam ruangan yang sama. Dan Mbak Yulis, kita itu beruntung sekali di bulan ini karena kita kedatangan 2 tamu spesial. Ada Pak Hengki hari ini, dan kita akan kedatangan juga tamu spesial minggu depan, Pak Antoni Suwandi. Beliau dulunya adalah sempat di Citibank, Vice President di Citibank. Kemudian beliau menjadi Direktur Retail di ANZ Bank, dan sekarang beliau sebagai Vice CEO di Bank Victoria, yang minggu depan juga akan hadir bersama kita dan akan berbicara banyak sekali mengenai sales, khususnya untuk perbankan dan juga di asuransi ya. Dan kembali kepada Pak Hengki. Ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari sahabat Sonora, dan ada yang menelpon ingin bertanya langsung atau kepada Pak Hengki, boleh ya? Ada Pak Joni, kita terima dulu. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Joni. Saya mau bertanya, kalau tadi kan
yang ditanyakan kompetisi yang sejenis misalnya, karena yang Bapak jual kan yang fisik voucher. Gimana menyikapi kompetisi dengan yang menurut saya nggak sejenis, misalnya dengan orang kalau beli voucher sekarang melalui ATM atau M-Banking, bagaimana menyikapi persaingan yang seperti ini, Pak? Itu aja, makasih. Oke, baik Pak Joni, terima kasih. Gimana Pak Ingki? Oke, jadi gini, menurut data hasil sementara yang kita punya, kita dapat dari operator itu M-Banking atau di ATM itu masih sangat kecil, masih persentase kira-kira di 5%. Yang sekarang itu yang paling besar itu adalah voucher elektronik, yang dimana tuh voucher elektronik itu di pelosok-pelosok, di gang-gang, dimanapun bisa. Jadi dan juga kalau misalkan dibeli di tempat-tempat ATM itu biasa pulsa-pulsa yang besar punya 100.000 dan 50.000. Tapi tren market di Indonesia ini beda. Jadi tren marketnya itu adalah pulsa 5.000, 10.000, 25.000 itu yang mereka sedang nyicil. Gitu. Jadi saya rasa untuk kedepannya itu masih untuk yang ini untuk penjualan pulsa melalui dari perbankan masih sangat nggak keganggu lah. Gitu. Baik. Luar biasa sekali ya. Pak, saya mau kembali ke pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Tentang Bapak mempercayakan, banyak kepercayaan diberikan kepada profesional. Dari pengalaman ketemu beberapa klien, Pak, itu pemilik perusahaan memberikan kepercayaan kepada profesional, CEO dan board of directors itu ternyata nggak gampang. Karena mereka kan harus percaya sekali, Pak. Bagaimana, Bapak merasakan hal yang sama juga atau gimana, Pak? Memang kalau pertama kali kita rasanya antara iya takut atau enggak. Balik lagi kita harus benar-benar harus nyali besarnya, harus nekat. Berani ya Pak Ingki? Nekat harus berani. Gitu. Kalau bahasa bisnisnya harus berani sekali. Iya. Jadi kalau kita benar-benar kasih melepaskan satu pekerjaan atau bisnis kepada CEO, terutama kalau CEO benar-benar yang profesional, mereka tidak akan mau dikasih setengah-setengah. Yeah. Mereka akan berani terima yang keseluruhannya secara utuh. Iya. Jadi balik lagi kita sebagai owner kita harus pintar-pintar memilih CEO atau CFO atau yang lainnya harus yang benar-benar yang pas dan yang kira-kira kita tahu kredibilitas ini orang seperti apa. Iya. Nah jadi makanya dan kebetulan saya dapat CEO yang sangat baik dan juga ya dia jam terbangnya udah di atas 20 tahun. Nah jadi saya nggak sungkan-sungkan, saya lepas semuanya aja udah modal nekat. Tapi butuh proses, Pak, ya, untuk bertemu dengan profesional yang sebaik seperti ini ya, Pak? Iya, kalau terutama kalau orang benar-benar profesional, kita nggak bisa suka-suka langsung oke, saya ambil ini orang saya terima. Enggak. Kalau kita harus pendekatan dulu, kita chemistry cocok apa enggak. Itu saya sering ketemu kayak CEO kayak gitu semua tahu. Selain CEO juga direktur kita orang juga kayak gitu juga. Jadi mereka masuk aja bukan kayak orang lama kerja, enggak. Ketemunya di lunch dulu, ngopi-ngopi dulu. Benar, ini benar yang punya. Saya lagi masih cari beberapa direktur lagi buat memperkuat saya punya tim manajemen kita juga. Dia ketemunya mesti di lunch di Hotel Bintang 5 kita sampai ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, basa-basi, muter dulu dari ujung ke ujung baru saya mau kerja nih. Kayak gitu. Itu pun kita nggak berani nanya salary dia berapa. Iya benar. Enggak dulu, sekali ketemu dulu, nanti kedua kali lagi baru cerita yang lebih dalam lagi, strategi apa yang bagaimana. Itulah, itu uniknya itu. Jadi Pak Hengki sendiri yang bertemu dengan orang-orang ini, ngobrol dengan mereka. Setelah itu udah mendapatkan seleksi dari ini. Karena memang menentukan perusahaan kayak kita udah TBK ini, saya nggak bisa sembarangan terima direktur. Jadi saya benar-benar saya turun tangan sendiri, saya lihat, saya ngobrol bagaimana. Karena ini harus ada kecocokan chemistry. Dan juga kita melihat orang itu harus benar-benar dia punya visi dan misi sehingga perusahaan kita bisa dibawa lebih maju lagi. Iya. Gitu. Pak, jadi setelah IPO tahun 2012 ya Pak ya. Memang perkembangan bisnis dari yang tadi 4,5 triliun. Saya masih ingat waktu 4 tahun yang lalu, omset saya baru masih 1 triliun lebih. Waktu itu ada salah satu CEO dari perbankan, you masih kecil, 1 triliun lebih masih saya TBK. Itu eksponensial bisa seperti ini tuh apa Pak yang dilakukan, Pak? Kok luar biasa sekali Pak perkembangannya dalam waktu hitungan 1-2 tahun itu. Iya, betul. Begini, memang yang paling cukup dahsyat itu adalah dorongan dari 1,5 tahun terakhir setelah BPK itu. Bagaimana
dari 4 triliun menjadi di atas 10 triliun itu memang perlu effort yang luar biasa. Yes. Ya kita karena kebetulan saya pemain seluler ini saya sudah di atas 20 tahun, saya sudah baik teman-teman. Yeah. Teman-teman yang sudah pemain lama-lama saya lihat dia perusahaannya masih solid. Cuma karena solid dan mereka terbentuk dengan keuangan atau manajemen, nah kita mulai coba kita lobby. Itu juga gak gampang juga, kita beli perusahaan itu bukan mengisi perusahaan itu bukan kayak beli barang di supermarket, nggak bisa. Kita lobby ke orangnya dulu, ownernya dulu. Kalau mereka kurang manajemen kurang ini, biasa rata-rata mereka manajemen sangat-sangat tradisional. Oke, yes. Nah, dengan kita masuk itu merapikan manajemen sehingga restrukturisasi ya Pak ya. Sehingga dia punya kinerjanya lebih baik lagi. Dan kebetulan ya menjadi besar berlipat-lipat, jadi mereka juga senang. Iya, iya. Jadi memang Menarik ya. Luar biasa Pak Hengki. Pak, jadi ada bisnis lain Pak yang Bapak akhirnya juga mau kembangkan selain dari yang ada sekarang. Bapak mau kembangkan mungkin di industri lain atau? Enggak, jadi saya tetap. Jadi kalau T-Phone Mobile Indonesia TBK ini adalah realnya itu adalah telekomunikasi. Jadi kita akan kebetulan kita sudah mulai T-Phone Mobile Indonesia itu sudah ditunjuk sebagai otoritas distributor LG, iPhone, Samsung dan merek-merek top brand lainnya, internasional yang lainnya. Sehingga kita bisa maju lebih besar lagi. Karena selain main voucher kita harus main di handset, main di retail, harus diperkuat supaya tadi juga. jadi raja handset dan raja retail itu ya. Raja telekomunikasi jadinya. Jadi jangan karena raja 3 itu jadi raja telekomunikasi lah, kira-kira gitu. Mimpi kita semua. masih sering merapat ini jadinya Mbak Dana supaya kita bisa kecipratan juga jadi raja-raja kecil. Jadi memang perusahaan harus berani mimpi. Kalau kerja sesuatu kalau nggak berani mimpi itu majunya bisa begitu-gitu aja pelan-pelan kayak kutu. Tapi kalau kita berani mimpi besar, hasilnya pasti biasanya besar, biasanya. Dimulai dari mimpi ya Pak ya jadinya ya. Harus satu mimpi, keberanian dan melakukan. Nah, harus dilakuin juga. Ada orang tukang mimpi kok apa jadi orang kaya, tapi dia duduk di rumah santai-santai yang nggak bisa jadi orang kaya, tetap harus kerja. Bagus sekali. Kerja gitu. Jadi Mbak Yulis, pendengar kita yang teman-teman yang sedang mendengarkan sekarang ya, jadi bermimpi lah yang tinggi ya, mencapai target salesnya tentunya ya, dan mungkin suatu hari nanti akan menjadi raja kecil juga di industri Anda masing-masing. Kan? Baik, sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Hengki, tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ya Pak Hengki. Kita harus break kembali untuk beberapa informasi, tetap bersama kami di Sonora Network. Sobat Sonora Network, kembali Anda ikuti Sales Mastery Special Edition CEO Director Update bersama Bapak Hengki Setiawan, Founder dan Presiden Komisioner PT T-Phone Mobile Indonesia TBK Telesindo Group, dan juga Raja Voucher Ponsel. Omsetnya sekarang sudah 10 triliun lebih ya Pak Hengki. Akhir tahun 2013 akan kita achieve di 10 triliun lebih. Oh, luar biasa. Jadi kalau Anda juga ingin menyimak apa sih begitu ya, tips-tipsnya tadi sudah Pak Hengki ungkapkan. Ada komitmen, fokus, inovasi, kerja dengan hati ya Pak ya. Dan keberanian yang paling penting di atas itu. Masa kerennya nekat. Oke, baik. Dan sahabat Sonora Network juga sudah penasaran nih Pak Eloy dan juga Mbak Yuma ya, bahwa apa sih titik balik begitu dari Pak Hengki ketika mengalami kegagalan dan lain-lain. Ada yang sudah SMS? Persis, kita coba lihat ya, ini ada satu SMS. Nanti setelah ini kita akan berbicara mengenai Sales Mastery. Jadi kita membantu teman-teman sales yang sedang mendengarkan di luar sana. Kita akan bertanya pengalaman Pak Hengki waktu dilayani dan apakah ada tips-tips supaya teman-teman kita bisa lebih berhasil lagi mencapai sales targetnya. Dan tapi kita mau jawab dulu nih dari ini Mbak Ana dari Solo mungkin ya? Iya. Ya, mungkin Mbak Ana mau bacakan. Oke. Terima kasih Mbak Ana atas SMS-nya. Di sini Pak Hengki, Mbak Ana menanyakan, titik balik apa yang membuat Bapak ingin bangkit menjadi sukses? Sebagian orang masih bermalas-malasan dan butuh suatu tamparan dalam tanda kutip untuk maju. Terima kasih Pak Hengki. Ya, kuncinya gampang sekali. Jadi kuncinya adalah tidak pernah ada kata telat dalam belajar. Zaman dulu pengusaha yang ulet saja sudah bisa berhasil. Namun sekarang ini ya beda. Kita dituntut untuk kerja keras. Selain berhasil itu harus dituntut bekerja keras, kreatif dan inovasi supaya bisa sukses. Itu. Tapi ada ya Pak kejadian di perjalanan bisnis Bapak yang menjadi satu momentum yang
mungkin suatu kegagalan, mungkin suatu kesulitan yang Bapak pernah merasakan ini juga ya Pak ya, down gitu. Bapak pernah merasa down juga dalam bisnis atau terus gimana kok bisa bangkit? Jadi balik lagi, memang pasti ada pasang surut ya dalam bisnis itu. Iya. Jadi di saat lagi surut kita harus ada modal semangat tinggi. Jadi harus benar yakin kerja sesuatu itu harus yakin, pasti ada harapan. Jadi kita istilahnya bahwa kapal itu berlayar pasti ada ujungnya. Yes. Nah, jadi benar-benar jadi kalau kerja sesuatu itu di saat itu pasti ada lagi susah, kita harus menerima. Dan jadi kita harus butuh lagi satu inovasi dan ketekunan hati lagi, kita harus benar-benar bekerja. Jadi tidak ada namanya kata berakhir atau berhenti gitu aja, capek putus asa. Itu biasa orang gampang putus asa itu adalah orang yang pasti gagal dalam usaha. Iya, dan mungkin seperti kata Mbak Ana, ada orang yang bermalas-malasan itu karena memang mereka nggak punya mimpi dari awal kali ya Pak ya? Bukan selain mimpi, itu mungkin mereka sudah, mungkin mereka itu istilahnya ya hopeless gitu hopeless. Pak. Jadi sudah nyerah ya Pak ya? Sudah nyerah aja, itu salah, sayang sekali. Iya. Gitu. Baik, Mbak Dana, kita berbicara mengenai sales mastery. Ini adalah segmen terakhir kita dan kita berbicara mengenai strategi penjualan. Oke. Pak Hengki, saya ada membangun sebuah model Pak Hengki, namanya adalah RAVE Sales Model. Relationship Based and Value Creation Selling. Ini berbicara mengenai bahwa untuk berhasil di dalam jualan, mungkin teman-teman yang canvasser Telesundo di seluruh tanah air juga sedang mendengarkan kita. Jadi relationship, saya menyimpulkan bahwa untuk berhasil di dalam penjualan itu tentu saja harus tahu produknya dengan baik, sudah pasti. Betul. Produknya sendiri juga harus bagus. Tetapi kalau dasar-dasar itu sudah ada, maka seorang salesman, seorang salesperson, dia mesti bisa membangun hubungan baik dengan konsumennya. Betul. Yang kami sebut sebagai klik. Dari pertama ketemu dia sudah ada kliknya, ada senyumannya, lalu ada connect-nya, di mana dia bisa akhirnya tuh waktu bertemu dengan konsumen, dia itu bisa berbicara bukan hanya produk saja, tetapi sudah berbicara mengenai hal-hal yang mengenai hobi. Akhirnya connect. Dalam perjalanan bisnis Bapak, apakah Bapak melihat relationship ini juga sesuatu yang sangat penting Pak untuk keberhasilan Bapak? Betul, itu sangat penting. Relationship itu betul apa yang poin-poin yang Bapak sebutkan itu tadi memang pasti harus setiap salesman itu harus memiliki itu seperti goal dalam hidup dan karirnya. Dan juga komitmen, balik lagi komitmen dalam arti kata tidak mengubah janji. Jadi kalau kita udah bicara dua ya harus dua, tiga ya tiga, itu penting. Dan juga lah satu lagi jujur, ya. Itu jujur itu penting juga. Jadi kalau misalkan salesman itu jujur, pasti atasannya kerja sesuatu ya. Jadi kerja sesuatu selain salesman, pebisnis pun juga, pengusaha juga. Kalau dia jujur itu pasti biasanya yang pimpinan kita atau partner bisnis kita pasti akan melihat kita, oh ini perusahaan bener punya nih, nggak suka hengki-pengki atau suka bohong-bohongin. Itu biasanya kita pasti lebih banyak kesempatan atau lebih luas dengan modal kejujuran itu ya Pak ya. Karena kejujuran itu kunci utama kepribadian seseorang. Itu karena yang meskipun kayak contoh saya, waktu dulu saya mau pinjam uang dengan bank, ya kan, dengan jaminan ruko saya dulu di Sobesal saya 125 juta, saya cuma dikasih 50 juta. Nah, tapi dalam perjalanan itu terus sampai hari ini kita mau pinjam duit, maaf aja, sekarang saya mau pinjam duit 1 triliun, bank tinggal kasih cuma modal pipi kita, jaminan kita PG aja. Tapi itu dibangun dengan kejujuran itu, jadi kita tanamkan komitmen juga ya Pak Komitmen juga. Jadi dari perbankan itu dia melihat dari kepribadian seseorang. Apalagi sekarang saya sudah PBK, sudah public figure. Itu dia lihat dari sisi satu keluarga. Kalau keluarganya utuh, itu mendapat poin yang luar biasa gitu besar. Hal-hal pribadi juga menjadi penting sekali ya Pak. Itu yang sangat besar untuk dari perbankan. Dari keluarga utuh. Habis keluarga utuh, dari tim manajemen usahanya bagaimana bagus apa enggak, timnya utuh apa enggak, dan juga ada sekitarnya ada sounding suara jelek atau enggak terhadap perusahaan kita. Itu sangat dinilai semua karena itu udah aspek yang di luar itu. Selain kolateral, selain omsetnya, itu poinnya sangat besar, 50% itu. Pak, kejujuran ini kalau begitu penting, tapi kan kita semakin hari semakin susah mendapatkan kejujuran nih. Bapak punya tips nggak? Mungkin dari rumah bisa atau gimana Pak?
Kejujuran itu balik kepada attitude kepribadian. Jadi balik lagi kalau misalkan saya punya anak, dididik. Jangan biasain ambil barang mainan orang dididik lain. mulai dari rumah ya. Kalau udah ambil barang pinjam orang lain harus bicara, ngomong, habis itu kita pulangin lagi. Itu hal yang kecil punya dari masih kecil. Jadi jangan harus suka main ambil kita rusakin. Itu bisa anak-anak kan gitu kan. Tapi kita ajarkan, tidak boleh merusak barang orang lain karena bukan barang sendiri. Nah itu contoh yang kecil aja sekali. Jadi sehingga kalau dia udah ditanam dari kecil, sehingga besar itu dia akan bisa care. Udah terbentuk dari kecil gitu ya Pak Hengki. Jadi benar-benar itu harus dibina dari kecil. Luar biasa sekali. Mungkin Mbak Nana mau nanyakan pertanyaan berikutnya. Oke, mengenai sales. Sales ini. Iya, mengenai sales. Lalu di luar dari yang tadi Pak Hengki dan Pak Eloy jelaskan mengenai sales itu sendiri, yang paling utama kalau boleh diurutkan, nomor 1 itu apa Pak Hengki? Untuk berhasil sebagai seorang salesperson ya? Untuk berhasil sebagai seorang salesperson. Oh, itu atau kembali kepada yang tadi itu jadinya. Iya, tapi itu kan kayak chicken and egg, komitmen, jujur gitu kan. Sales itu harus bekerja, terpenting adalah bekerja dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Jadi contohnya kalau bisa dia udah kerja hitungan, itu biasa dia tidak akan achieve target. Kalau bisa salesman itu, ini kerja saya cuma segini aja dah. Nanti kalau saya kerja lebih, nanti saya tekor bensin, tekor waktu dan hitung-hitungan ya Pak ya. Itu nggak boleh. Kalau orang kayak gitu bisa tanda-tanda orang udah nggak bisa maju. Saya selalu mengingatkan ke tim bawah saya juga. Kerja itu bukannya kita kerja dari A sampai Z kita kerja semua, enggak. Tapi kita harus peduli, harus care. Kalau kita tidak ada care atau pakai hati, udahlah pasti orang itu tidak akan maju. Yakin, itu saya yakin. Tapi kalau kita dengan sepenuh hati kerja dengan untuk perusahaan, pasti atasan atau pimpinannya atau owner akan melihat, wah ini kerja bener nih. Nah sehingga dia pasti ada kesempatan dia akan naik posisi. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari kami Pak untuk sesi ini, pengalaman Bapak Pak, apakah Bapak ada pengalaman mungkin dilayani seorang salesman menawarkan Bapak satu produk tertentu atau jasa tertentu dan Bapak punya pengalaman, mungkin pengalaman yang menyenangkan, akhirnya yang tadinya kepikir akhirnya Bapak beli, yang atau justru yang mengecewakan? Yang mungkin bisa menjadi insight kepada teman-teman salesperson yang sedang mendengarkan kita pagi ini. Yang tidak menyenangkan dulu lah. Sekarang kayak contoh sering orang menawarin asuransi. Waduh, itu kita nggak tahan. Jadi kita kadang-kadang itu yang bikin kita orang sebenarnya kita mau asuransi jadi nggak mau asuransi. Jadi hari ini kita lagi sibuk, dia cecer. Kita bilang, "Ntar dulu, nanti saya nggak ada waktu." Tapi dia sengaja dia lempar ke temennya, suruh temen telepon kita lagi. Sehingga kita long call. Nah itu lah, sering tuh anak-anak phone banking itu kerjanya kayak begitu semua. Jadi sehingga kita mau masuk, jadi udah nggak mau masuk, udah sebel bonnya. Kan mesti ada jeda, kan ada orang kan ada kesibukan. Itu salesman itu harus benar-benar istilahnya dibina lagi untuk attitude mereka. Jadi Bapak punya saran supaya justru jangan terlalu agresif begitu Pak? Agresif. Jadi kan orang tuh harus ditarik ulur kayak seperti saya meminang CEO saya atau direktur saya itu harus tarik ulur. Jadi nggak bisa kayak maksa orang kayak jualan karena kan mereka juga kejar target Pak Hengki. Target. Iya kan. Jadi ya gitu harus agresif. Itu mungkin ya itu ya mungkin sisi baik, tapi ya ada sisinya kalau ketemu orang kelas yang middle high atau sibuk pasti menjadi gundahan hati, jadi akhirnya jadi mau jadi nggak mau udah beneran. Iya baik. Pak Eloy, sayang sekali waktu kita juga sudah harus berakhir. Badan tidak terasa ya Pak Hengki ya. Tapi hari ini kita belajar banyak sekali. Satu hal yang saya catat adalah mungkin 3 hal yang kita bisa ingat ya. Yang pertama adalah keberanian dan nekat itu penting sekali ya Pak Hengki di dalam bisnis kita. Dan yang kedua kita belajar untuk menjadi jujur dan itu dimulai dari rumah karena itu modal utama untuk menjadi seorang bisnismen yang berhasil dan bahkan untuk semua profesi ya Pak ya. Betul, semua profesi. Dan untuk teman-teman salesperson, relationship itu penting sekali dan membangunnya butuh waktu. Khususnya Bapak baru sampaikan ini untuk middle sampai high class itu justru kalau dikejar-kejar yang mau malah jadi nggak mau ya Pak ya. Betul, itu dia. Jangan. Jadi kita harus punya timing, jadi harus pintar. Tarik ulur layangannya gitu. Bagus sekali. Terima kasih Pak Hengki sudah bersama dengan kami. Dan pasti ada 2 orang sahabat Sonora Network yang beruntung ya. Pak Eloy pagi hari ini yang mendapatkan buku Pak Eloy. Siapa saja mereka? Yaitu Mbak Ana di Solo dan Pak Roli di Jakarta. Bagus sekali. Selamat untuk Bapak dan Ibu ya. Kita ketemu lagi minggu depan bersama dengan Pak Antoni Suwandi, Vice CEO dari Bank Victoria, dan kita akan belajar banyak sekali ya. Baik.
Dan kalau begitu saya Yulis. Saya terima kasih Mbak Dara sudah bersama kami dengan hari ini ya. Saya Eloy dan katakan yes, I can. Salam sukses. Triangle.